menyertai langkah kehidupan kita. Itulah sebabnya kita patut mengatakan bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena penyertaan Tuhan. Dan kita bersyukur kita boleh menghirup udara segar, bahkan menikmati hari yang baru yang Dia anugerahkan kepada kita. Sahabat dan saudara ministry, di hari kasih sayang ini, sebelum kita melakukan segala kegiatan, aktivitas kita, mari kita mau mendengarkan suara Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita, dan mari bersama teduh sejenak kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami menaikkan ucapan syukur kami karena merasalah kami betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Dari hari ke hari Engkau selalu menjaga, melindungi, bahkan memberkati kami, sehingga kami boleh ada sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, dan kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Saat pagi hari ini sebelum kami melanjutkan aktivitas dan kegiatan kami datang kepadamu Tuhan, membawa hidup kami. Kami mendengarkan suara-Mu, berfirman-Lah Engkau Tuhan, karena firman-Mu lah yang menjadi pelita di dalam kehidupan kami, yang akan menuntun langkah kami, sehingga kami tetap kuat semangat, penuh sukacita menjalani hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sahabat dan saudara ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Ayat firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dan tema atau judul firman Tuhan perenungan kita di pagi hari ini adalah, bolehkah orang Kristen merayakan Valentine Day? Sahabat dan saudara ministry, hari ini adalah tanggal 14 Februari 2022 yang diyakini oleh banyak orang sebagai hari Valentine. Valentine Day telah menjadi satu momen yang sangat membudaya di dunia. Berbagai kalangan tua, muda, anak-anak merayakan Valentine Day. Meskipun bukan merupakan budaya asli bangsa kita, namun sebagian besar memperingatinya, dan bahkan orang Kristen juga turut ambil bagian dalam merayakan Valentine Day. Budaya Valentine Day ini mulai masuk ke Indonesia diperkirakan pada akhir abad 19, dan anak-anak muda di Indonesia, khusus yang beragama Kristen, umumnya membatasi makna Valentine Day pada pernyataan kasih hanya kepada orang yang saat itu sedang dekat dengan dirinya. Saudara, biasanya pernyataan-pernyataan ini diungkapkan dengan memberikan bunga, bingkisan, coklat, boneka, dan pernak-pernik lucu lainnya. Dan kalau kita ke mall-mall, mungkin hari ini ada berbagai macam pernak-pernik dalam rangka mereka merayakan Valentine Day. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai orang Kristen bisa merayakan Valentine Day, atau apakah kita bisa ikut terlibat dalam perayaan ini? Mungkin banyak di antara kita belum paham, belum mengerti, dan ikut-ikutan merayakan Valentine Day. Nah, bagi kita yang belum tahu tentang asal-usul atau sejarah Valentine Day ini, mari kita bersama-sama belajar agar kita tidak salah pengertian, agar kita tidak salah kaprah. Sahabat yang sadar ministry, asal-usul Valentine Day ini dipopulerkan oleh orang-orang dari negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris. Khusus di Amerika Serikat, kartu Valentine pertama yang diproduksi secara massal dicetak setelah tahun 1847. Setelah itu peringatan Valentine's Day itu terus merebak ke negara-negara lain, termasuk ke negara-negara timur. Dan berkat banyaknya
film-film yang menayangkan hal ini mengusung cerita tentang percintaan yang dihubungkan dengan Valentine Day, maka Valentine Day ini menjadi populer. Sahabat yang saya ministry, apabila melihat kata Valentine Day, maka kata ini dapat diterjemahkan secara harfiah sebagai Hari Valentine atau Hari Valentinus. Menurut ensiklopedia Katolik, Valentinus merujuk kepada 3 tokoh, yaitu seorang pastor di Roma, seorang uskup modern Terni, dan seorang martir di provinsi Romawi Afrika. Tetapi ketiga tokoh ini tidak memiliki hubungan dengan tanggal 14 Februari. Walaupun demikian, pada tahun 496 Paus Gelasius I menetapkan tanggal 4 Februari sebagai Hari Santo Valentinus. Lalu timbul pertanyaan dalam benak kita, bagaimana hari raya Santo Valentinus ini bisa menjadi sebuah hari untuk memperingati hari kasih sayang? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat sebuah karya sastra dari seorang sastrawan Inggris abad ke-14 yang bernama Geoffrey Chaucer. Di dalam karyanya, Geoffrey menyatakan bahwa pada tanggal 14 Februari adalah hari di mana burung-burung akan mencari pasangan untuk kawin. Di zaman itu juga ada sebuah kebiasaan di mana pada tanggal 14 Februari orang-orang akan memanggil pasangan mereka Valentine. Kemudian pada abad itu banyak bermunculan legenda-legenda mengenai Santo Valentinus. Antara lain mengatakan bahwa pada tanggal 14 Februari merupakan tanggal di mana Santo Valentinus mati sebagai martir, dan pada saat kematiannya ia menuliskan surat cinta kecil kepada sipir penjaranya dengan kata-kata salam dari Valentinusmu. Dan di antara sekian banyak cerita-cerita atau legenda tentang hari Santo Valentinus ini, garis besar dari semua kisahnya adalah bercerita tentang kematian seorang martir. Selanjutnya pada tahun 1969 hari raya Santo Valentinus dihapus dari kalender gerejawi. Sahabat yang saya ministry, setelah kita memahami dan mendengar asal usul Valentine Day atau Hari Santo Valentinus, maka dapat dilihat bahwa sesungguhnya pada awal mulanya Valentine's Day itu bukanlah suatu perayaan untuk memperingati hari kasih sayang. Nah, kita akan kembali kepada judul atau tema kita hari ini. Bolehkah orang Kristen merayakan Valentine Day? Bolehkah orang percaya merayakan Valentine Day? Berkat pengaruh sastra Inggris dan Amerika lah, maka Valentine's Day berkembang menjadi hari untuk memperingati kasih sayang. Pada dasarnya tidak ada yang bisa membatasi kita untuk kita merayakan hari kasih sayang. Namun orientasi kita atau motivasi kita apa? Apakah sesuai dengan kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita atau tidak? Sahabat yang saya ministry, makna dari hari kasih sayang bagi umat Kristen di seluruh dunia bukan karena menghormati seorang santo, namun kita menghormati Allah melalui firman-Nya yang mengajarkan kepada kita tentang kasih. Dan kasih itu bukan hanya kita peringati atau kita rayakan atau kita praktekkan pada hari-hari tertentu, momen-momen tertentu, namun Allah mengatakan melalui kebenaran firman-Nya, mengajarkan kepada kita bahwa kasih harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Kita harus mengamalkan kasih itu di dalam kehidupan kekristenan kita di tengah-tengah dunia ini. Makna mengamalkan kasih sayang bukan hanya sebuah apresiasi atau perayaan semata, namun makna kasih itu lebih luas dan sangat luas karena kita belajar kasih itu dari Allah melalui Yesus Kristus yang sangat mengasihi saudara dan saya.
Sahabat yang saya ministry, makna hari kasih sayang adalah memberikan ungkapan kasih yang tulus dan mendalam kepada setiap orang sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan yang telah diberikan Yesus kepada saudara dan saya. Allah ingin kita mengamalkan kasih di dalam kehidupan kita, tidak memilih-milih tempat. Tidak ada pilihan lain bagi orang Kristen selain mempraktekkan dan mengamalkan kasih itu. Tidak memilih hari-hari tertentu, tetapi every day, setiap waktu kita harus bisa memiliki kasih, dan kita harus merespon kasih itu dengan cara berbagi kasih, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Sahabat yang saya ministry, Yohanes 4 ayat 7 sampai 11 berkata begini, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin, saudaraku yang terkasih. Firman Tuhan sangat tegas mengatakan bahwa kasih yang ada di dalam kehidupan kita itu berasal dari Allah, dan mengasihi merupakan tindakan atau respon kita terhadap kasih yang sudah Allah berikan kepada kita melalui anaknya yang mati bagi saudara dan saya, memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Itulah kasih yang sesungguhnya, kasih sejati. Sahabat yang saya ministry, Tuhan tidak pernah berkata dalam firman-Nya bahwa engkau mengasihi dalam satu periode tertentu atau dalam satu momen saja. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kita harus selalu saling mengasihi, karena saat kita mengasihi, sosok Kristus terpancar di dalam kehidupan kita. Kembali pada ayat perenungan kita yang berkata, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Lalu kasih semacam apakah yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam ayat ini? Kita harus tahu bahwa kata kasih di sini dipakai kata Yunani, yaitu kasih agape. Sebutan kata yang Paulus gunakan dalam ayat 3 ini, agape, berarti kasih yang paling tinggi, kasih yang paling mulia, yang melihat suatu nilai tak terbatas pada sebuah objek kasihnya, atau kasih Allah yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia, yaitu saudara dan saya, tanpa melihat latar belakang kita, status kita, masa lalu kita. Dia menerima kita dengan kasih yang begitu mulia. Agape berarti Allah menerima manusia yang penuh dengan dosa. Kasih Allah kepada manusia tidak pernah berkesudahan, dan Dia tidak pernah menuntut apa-apa dari kita. Apapun keadaan kita, Allah tetap mengasihi kita, dan Allah adalah Allah yang setia, yang tetap memberikan kasih sayangnya pada saudara dan saya secara kontinu. Setiap detik, menit, waktu yang kita lalui ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang tidak ada batasnya dalam kehidupan setiap orang percaya. Sahabat yang saya ministry, Valentine Day di dalam kehidupan kekristenan kita bukan tergantung dari bunga, dari kartu ucapan, dari coklat, dari pernak-pernik dan lain sebagainya. Karena kasih kita bukan kasih murahan yang hanya bisa dibeli dan hanya dilakukan pada momen-momen tertentu. Setiap hari kita wajib merayakan hari kasih sayang, dan itulah yang harus menjadi fokus hidup kita, gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasih yang berasal dari Allah. Dan sebagai tanda
kita hidup di dalam kasih. Jadi bagi orang Kristen merayakan hari kasih sayang pada tanggal 14 Februari, yaitu pada hari ini, tidak pernah dilarang. Karena kita harus mengasihi setiap hari, setiap waktu. Dan juga bukanlah sebuah keharusan bahwa kita hanya merayakan hari kasih sayang ini pada tanggal 14 Februari. Sahabat dan saudara ministry, boleh saja kita merayakan hari Valentine Day, tetapi kita merayakannya bukan dengan cara ikut-ikutan. Kita merayakannya supaya tidak terkesan bahwa orang Kristen gemar menolak segala sesuatu yang tidak tercatat di dalam Alkitab. Dalam koridor Valentine Day, kita boleh merayakan hari kasih sayang pada tanggal 14 Februari dengan orang-orang yang kita kasihi, seperti suami, istri, orang tua kita, kakak, adik, teman-teman, sanak famili, dan lain sebagainya. Tetapi untuk memperingati Valentine Day itu, janganlah kita menjadi orang yang ikut-ikutan tren, ikut-ikutan model, sehingga kita menjadi lupa diri, bukan membawa pengaruh yang baik, tapi kita dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kita. Marilah kita semua jangan hanya berfokus pada satu hari saja, yaitu hari ini tanggal 14 Februari 2022, tetapi marilah kita berfokus kepada inti dari kehidupan kekristenan itu, yaitu kita menyebarkan kasih Kristus kepada semua orang setiap waktu. Untuk menyebarkan kasih Kristus pada semua orang tidak harus jatuh pada tanggal 14 Februari saja, tetapi kapan saja, di mana saja kita bisa mengaplikasikan Valentine Day dalam kehidupan kita. Sahabat dan saudara ministry, selamat merayakan hari Valentine dengan membagikan kasih Kristus bagi orang-orang di sekeliling, dan biarlah mereka boleh melihat bahwa kasih yang kita berikan adalah kasih yang tulus, kasih yang tidak ada pamrihnya, kasih yang berasal daripada Allah Bapa, kasih sejati yang telah menyelamatkan saudara dan saya di dalam dunia ini. Haleluya, amin. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Engkau sudah mengajarkan kami tentang bagaimana kami merayakan Valentine Day. Kami tahu bahwa kami harus mempraktekkan kasih ini setiap saat di dalam kehidupan kami, bukan saja pada momen-momen tertentu seperti hari ini tanggal 14 Februari, tetapi kami harus mempraktekkan gaya hidup yang mengasihi seperti yang Kau ajarkan pada kami setiap saat dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh mewujudkan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini, agar supaya dunia boleh melihat, dunia boleh memperhatikan bahwa kami memiliki Allah yang penuh kasih, yang mengasihi kami tanpa syarat. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah di hari kasih sayang ini yang diperingati atau dirayakan oleh orang-orang yang ada di dunia ini, kami boleh menjadi terang dan boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Nama Tuhan dipermuliakan melalui tindakan dan gaya hidup kekristenan kami yang selalu memiliki kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, teruslah berjalan bersama dengan kami, pegang tangan kami, kuatkan kami, jangan tinggalkan kami Tuhan, dan biarlah terang firman-Mu selalu menyertai langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sahabat RCD Ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, mari praktekkan kasih itu dalam kehidupan kita. Valentine Day bukan saja hanya hari ini, tetapi setiap saat dalam kehidupan kita. Kita merayakan Valentine Day karena Allah begitu mengasihi kita. Haleluya. Selamat merayakan Valentine Day, selamat berkarya, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, prokes. Kiranya Tuhan melindungimu, Tuhan menyertai langkahmu, dan kiranya Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi, shalom.